Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflesia Kusuma Mawarni, NIM 09. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang harmoni hak dan kewajiban. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok 2. Yang pertama, Mujibur Rahman, NIM 7. 2. Revi Awalisuri, NIM 8. 3. Raflesia Kusuma Mawarni, NIM 9. Riko Adi Prayogi, NIM 10. Intana Nur Holida, NIM 11. Rian Bagaskoro, NIM 12. Harmoni hak dan kewajiban warga negara. Urgensi harmoni hak dan kewajiban merupakan tradisi budaya Indonesia sejak dahulu ketika diperintah raja. Lebih dikenal konsep kewajiban daripada konsep hak. Namun, dari perang kemerdekaan hingga saat ini, tumbuhlah mentalisme yang gemar menuntut hak daripada kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adi Prayogi, NIM I1W020010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu hak adalah kuasa untuk menerima atau melaksanakan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Teori korelari. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu sebaliknya. Eksistensi HAM-HAM dilandasi dua hal fundamental, persamaan dan kebebasan. Makna kebebasan secara ontologis menurut Mill, perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif tidak mengganggu dan merugikan orang lain, apakah dengan mengakui HAM menolak masyarakat. Persoalan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dasar warga negara sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan yang menuntut kewajiban yang dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidaknya kewajiban menghormati orang lain. Coba periksa Undang-Undang Dasar 1945. Carilah aturan pasal yang menuntut hak dan kewajiban. Bandingkan apakah benar bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni hak dan kewajiban. Contoh kewajiban: membayar pajak hak, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Entitas persatuan dari bangsa yang multikultural hanya bisa kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Persoalan apa saja yang muncul ketika lebih menekankan hak daripada kewajiban? Meskipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun filosofinya tetap mengindikasikan adanya pandangan bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Jadi dua hal ini selalu bersamaan, selalu bergandengan. Apabila ada hak asasi, pasti ada juga kewajiban asasi. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh dari hak: 1. Hak berpendapat. 2. Hak kemerdekaan memeluk agama. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contoh dari kewajiban: 1. Membayar pajak pasal 23 ayat 2. 2. Menghargai hak asasi orang lain. 3. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat,
Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan. Hak kemerdekaan memeluk agama. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Berikut saya berikan contoh dari kebebasan beragama. Yang pertama, selalu menghormati setiap orang yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, tidak mencela atau menjelekkan ibadah yang sedang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman, bergaul dengan siapapun walaupun memiliki perbedaan agama. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka sejalan Undang-Undang 1945 telah diundang-undangkan nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perlindungan di luar negeri yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya yaitu contoh dari kewajiban. Yang pertama yaitu membayar pajak. Membayar pajak pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 23 ayat 2, setiap warga negara wajib membayarkan dan melaporkan pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya. Mengapa negara membutuhkan pajak? Karena untuk pembangunan negara, maka kita sebagai warga negara yang baik harus ikut turut berpartisipasi dengan cara membayar pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kewajiban, antara lain yaitu menghargai hak asasi orang lain. Dengan menghargai hak asasi orang lain, kita tidak akan semena-mena dalam memperlakukan orang lain. Contoh kewajiban: ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim mempunyai kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu kewajiban kita sebagai umat Muslim yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah serta orang-orang ruku. Dalam hal itu, marilah kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai bekal yaitu takwa yang sebenar-benarnya. Sekian dari kami, saya perwakilan dari kelompok 2. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.